Jadi biasanya orang-orang yang membuat kerusakan itu dia tidak tahu atau dia tidak merasa kalau dia membuat kerusakan. Memang begitu orang munafik. Bahkan dia mengatakan, kami ini lagi membangun, kami ini lagi membuat perbaikan. Allah jelaskan sendiri, ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, walakin akan tetapi la yash'urun, tidaklah mereka menyadari. Ya, orang-orang seperti ini tidak mau menerima nasihat karena dia merasa benar, padahal ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Bahkan bukan untuk orang yang seperti kita ini, orang bersalah, bahkan untuk Rasul. Liman ya Rasulullah, lillahi wali rasulih walil mu'minina ammah. Jadi nasihat ini dibutuhkan untuk semua. Koreksi itu dibutuhkan. Bangsa yang atau suatu tatanan, suatu kepemimpinan yang sudah tidak mau menerima nasihat, itu bahaya. Dan nasihat yang terbaik itu nasihat daripada ulama kepada umara. Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan, sebaik-baik nasihat, nasihatnya ulama kepada umara. Seburuk-buruk nasihat, itu nasihatnya umara kepada ulama. Itu paling buruk. Karena nasihatnya, kalau umpamanya nasihatnya ulama kepada umara, pasti baik nasihatnya. Dan adabnya pemerintah yang kesini, yang cari, yang datang ke majelis, datang kepada ulama, bukan ulama ke sono. Ulama yang mengetuk pintu penguasa, berjalan kemana-mana dengan penguasa, itu lebih buruk daripada kotoran lalat yang mendatangi kotoran. Ya, ulama itu di tempatnya. Nanti mereka ke sini minta nasihat, Pak Kiai, nasihati kami. Nasihatnya pasti bagus. Ini enggak. Ada umara yang datang ke masjid, padahal ada tugas orang yang khutbah disuruh ganti. Kok enak begitu? Datang di rumah orang, jangan ngatur orang, biar kau pejabat lagi. Ini kau datang di wilayah masjid, kau yang harus duduk di situ dengan nasihat. Ini nggak boleh merusak tatanan. Masing-masing sudah punya tugas. Kalau urusan nasihat, ulama itu atau pembantunya ulama. Nah, kami kan bukan ulama, kami pembantunya saja. Begitu. Nanti urusan eksekusi kalian. Eksekutif itu urusannya eksekusi. Aturan yang sudah ada dijalankan. Begitu. Ini banyak lokalisasi, ini banyak perjudian. Disitulah eksekusi. Ini bicara masalah nasihat. Di agama ini nasihat. Bahkan orang yang tidak mau nasihat itu orang yang tidak beragama. Memang nasihat itu sakit. Siapa bilang nasihat itu enak? Bahkan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf beliau katakan, majelis yang baik, para guru mulia menyampaikan, majelis yang benar, yang baik, itu harus ada yang tersinggung. Karena kenapa? Ini tempat pengobatan, pengobatan rohani. Jadi majelis yang benar itu ada yang tersinggung. Memang begitu. Ustadz menyinggung saya, kau sakit enggak? Kalau enggak sakit, baik-baik saja pasti. Jadi kalau antum tidak merasa sakit, tenang saja, baik-baik saja kalau enggak ada dosa, enggak ada salah. Tapi enggak mungkin enggak ada salah. Bahkan boleh sampaikan kalau datang di ceramah supaya kita dapat manfaat. Semua ceramah yang baik-baik jangan dikasih ke kita. Jadi kalau ada ceramah yang bagus-bagus, kita harus lemparkan, itu teman saya tuh, begitu dia memang. Itu tetangga kami tuh, memang begitu modelnya baik. Seperti ceramah itu.
Mamanya ada bahas orang yang rajin sholat, orang yang rajin sedekah, jangan ke diri, kasihkan ke orang. Itu memang si fulan, itu memang si fulan, bagus orangnya. Tapi kalau ceramah yang memang nggak enak, itu lemparkan ke diri. Itu memang saya tuh. Ya Allah, itulah memang saya. Nah, begitu, itu nanti manfaat datang ceramah begitu. Jadi kalau ceramah cuma datang yang enak-enak saja, yang nggak manfaat. Makanya penceramah itu jangan takut-takut, sampaikan apa adanya. Begitu. Saya sampaikan apa adanya. Mau kena itu bukan urusan saya. Kan begitu. Kan kepingin ngobati nih. Kadang-kadang saya nggak tahu itu saya ceramah begitu, orangnya di situ. Setelah turun, tadi saya salaman, pulang nggak salaman lagi. Oh, kena rupanya. Iya, kemarin tuh ada acara di mana? Saya bahas tentang penyelewengan uang bansos. Ternyata kena orangnya. Saya baru tahu juga. Ya, saya nggak tahu. Ini namanya ceramah ini kan kita bahas lintas. Yang kita bahas ayat, makanya bawa ayat. Gitu. Ya kalau ada pas yang kena, itu berarti Allah kepingin mengobati. Terima, sabar, insya Allah sembuh. Tapi kalau nggak mau ya namanya dokter. Kalau nggak mau diobati, nggak bakalan sembuh. Itulah manfaat dari nasihat. Memang sakit, coba bilang enak. Tapi kalau kita mau bersabar sedikit, kita mau tenang sedikit, insya Allah sembuh. Jadi sama saja seperti di dokter. Demikianlah orang-orang yang bersalah. Apabila dinasihati orang munafik ini, dia tidak mau. Ciri-ciri orang munafik salah satunya di situ. Ini yang dibahas ini cirinya orang munafik. Kalau orang beriman dinasihati itu masuk. Ya Allah, iya memang saya. Padahal bukan dia, tapi dia merasa sakit. Dia merasa dialah yang kena, dia yang sedih. Tapi kalau orang yang munafik, dia tidak merasa. Disindir itu loh nggak merasa. Bahkan sudah dikasih tahu, ente sudah ini masih belum sadar, masih melempar kesalahan itu kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ala innahum, Allah membuka kartu mereka sendiri. Innahum, sesungguhnya mereka humul mufsidun, mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin, dan akan tetapi la yash'urun, mereka tidak menyadari. Mereka yang bikin rusak negeri ini, tapi yang dituduh ulama, yang dituduh agama. Ini kan kacau. Sejak kapan ulama bikin kacau negara ini? Sejak kapan? Negara ini yang bangun, yang andil besar itu para ulama. Tidak mungkin mereka akan menghancurkan apa yang mereka bangun. Jangan pernah menuduh sembarangan kepada umat Islam, apalagi ulama. Negeri ini terlalu banyak andilnya para ulama. Jadi kalau kalian menuduh ulama itu pengacau keamanan, kalian memfitnah. Ada yang mengacaukan juga antum. Kan yang pegang anggaran kalian, yang ngatur semua urusan ini kan kalian. Ulama ini kan cuma nasihati saja. Mana ada kami eksekusi. Yang korupsi kan antum itu. Yang salah kebijakan antum. Ulama kan cuma sampaikan, kalian pakai, monggo.